Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat, solihin solihat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, kita kembali berjumpa dengan Ustadz Tengku Azhar, hafidhullah, berbicara terkait masalah Syiah. Untuk sekilas saya perkenalkan, beliau ini adalah Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah untuk daerah Jawa Tengah dan peneliti Syiah sebelum lahirnya ANAS ataupun Aliansi Nasional Anti Syiah. Baik, kita akan berbicara masalah Syiah, Ustadz. Tadi sepertinya dari sesi pertama, sesi kedua, akar masalah ada pada satu kata namanya Syiah. Biang keladinya bernama Syiah, terkhusus Rafidhah sama Nusairiyah. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Seberapa jauh kejahatan Syiah dan penyimpangannya terhadap Islam? Yang kedua, apakah di Indonesia ada Syiah dan seberapa jauh ke bahaya Syiah bagi umat Islam Indonesia dan juga bagi negara kita, Republik Indonesia. Kemudian di antara pertanyaan saya berikutnya nanti adalah apakah Syiah itu bisa berkolaborasi dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah atau akan bertolak belakang? Baik, pertanyaan pertama dulu, Ustaz. Sebenarnya Syiah itu apa dan seberapa jauh penyimpangan Syiah dari Islam? Yang pertama perlu kita pahami bersama ketika kita berbicara tentang Syiah ya, pada hari ini ya, itu adalah merujuk kepada Rafidhah. Rafidhah, kemudian Rafidhah, kemudian adalah Isna Asyriyah, kemudian adalah Al-Imamiyah, dan kemudian adalah Ironiyah ya. Ironiyah ini adalah memang mereka telah menjadikan ya Syiah Rafidhah itu sebagai ideologi ya, ideologi agama mereka, ideologi negara ya, ideologi negara atau madhab negara mereka. Jadi kalau kita bicara tentang Syiah pada hari ini ya, kita harus pahami jangan kita membawa kepada Zaidiyah atau yang lainnya. Ya, hari ini kita berbicara tentang Syiah itu ya, kalau disebut Syiah itu ya Rafidhah, kemudian ya Imamiyah gitu kan, atau hari ini mereka ya Isna Asyriyah. In one. Iya, ini atau mereka sering juga menyebut mereka sebagai Ja'fariyah. Ja'fariyah itu dalam rangka hanya sebatas kamuflase aja sebenarnya, karena sebenarnya tidak ada satupun klaim mereka tentang Imam Ja'far As-Shadiq itu dengan apa yang mereka yakini selama ini seperti itu. Jadi kejahatan Syiah ini sangat luar biasa ya, secara usul ya. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa perbedaan Syi'i dengan Islam itu hanya perbedaan furu'. Ini jelas tidak benar. Kita bisa lihat di dalam akidah mereka, dalam buku-buku induk mereka, bahwa seperti Al-Kafi, dalam Al-Kafi, kemudian Tahdhibul Ahkam, At-Tahdhib, kemudian Man la yahdurul faqih, kemudian Al-Istibsar, ini adalah buku induk mereka. Jadi kalau kita ingin mengetahui akidahnya Syiah, usul Syiah itu baca buku 4 ini. Jadi jangan baca dulu bukunya Jalaluddin, kemudian bukunya Dina Sulaiman, itu masih itu sudah banyak takiyahnya, artinya mereka menutupilah. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana usul Syiah yang sebenarnya, baca 4 buku ini. Al-Kafi, kemudian At-Tahdhib, kemudian Man la yahdurul faqih, sama satu lagi tadi adalah Al-Istibsar. Lah ini yang harus kita paham bersama. Dan di sana nyata ya, bagaimana keyakinan mereka ini yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kemudian mereka ini kan yang paling besar kan mereka ghulat ya. Ghulat terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang mana mereka menempatkan sahabat Ali bin Abi Thalib ini sama sebagaimana orang-orang Nasrani menempatkan Nabi Isa ya, pada manzilah ilahiyah. Ya, pada manzilah ilahiyah. Dan sejajar dengan Allah. Sejajar dengan Allah. Bahkan mungkin lebih daripada Allah. Atau jangan-jangan mereka menganggap Allah itu adalah Ali kan itu kan, ya, sejajar dengan Allah kan itu. Dan itu bisa kita lihat bagaimana mereka mengatakan bahwa Ali itu adalah interpretasi Tuhan di muka bumi, macam-macam lah kan itu kan. Bahkan nanti di hari kiamat itu nyata dalam Al-Kahfi itu bahwa Ali bin Abi Thalib itu nanti di hari kiamat adalah qasimul jannah wa qasimun nar ya. Jadi sahabat Ali itu adalah orang yang nanti akan membagi siapa yang berhak masuk neraka dan siapa yang berhak masuk surga. Itu ada di tangan Ali. Bahkan mereka mengatakan Ali ini mengetahui perkara yang gaib ya. Kemudian Ali ini tidak mati, para a'immah la yamutuna illa bikhtiyarihim. Para imam itu tidak akan mati kecuali atas kehendak mereka sendiri. Jadi jelas ini penyimpangan akidah yang sangat luar biasa. Ya, ini di luar akidah Islam.
Ya, belum lagi rukun Islam dan rukun iman mereka berbeda, ya. Jadi kalau ke dalam akidah kita, rukun Islam itu adalah sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah melaksanakan zakat, kemudian haji dan shaum Ramadan. Kalau di Syiah tidak ada. Mereka menjadi langsung, ya, hadis tentang bunyal Islam itu mereka ganti dengan apa? 1 sholat, kemudian zakat, kemudian haji, shaum Ramadan, kemudian yang terakhir adalah al-wilayah. Ya, dan itu adalah dan meyakini atau kewilayahan akidah tentang kewilayahan Ali itu adalah ahamul aqaid mereka. Yang artinya sholat mereka, puasa mereka, zakat mereka, haji mereka tidak akan sah sampai mereka meyakini bahwa orang yang paling berhak menjadi imam, menjadi wali setelah Rasulullah wafat adalah Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Jelas ini penyimpangan akidah. Kemudian kejahatan mereka yang sangat besar itu adalah apa? Mengkafirkan para sahabat. Ya, mengkafirkan ummahatul muslimin, ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mengkafirkan ibunda Aisyah, bagaimana mereka mengkafirkan ibunda Hafsah, bagaimana mereka menuduh ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah adalah orang yang meracun Rasulullah sehingga Rasulullah meninggal dunia. Bahkan sampai ada riwayat yang sangat dusta itu bagaimana mereka kemudian apa? Bahwa orang-orang Syiah ini meyakini bahwa setiap malam 17 Ramadan mereka memperingatinya dengan hari Aisyah, hari raya Aisyah, di mana mereka meyakini bahwa pada malam 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ibunda Aisyah dari surga Firdaus ke neraka Jahanam. Ini fakta, ada videonya, ada ketika mereka melaksanakan sebagainya. Dan itu tidak hanya terjadi di luar negeri tapi juga terjadi di Indonesia. Itu bisa kita lihat, kita bisa bacalah di Facebooknya orang-orang Syiah di Indonesia. Artinya keberadaan Syiah di Indonesia itu adalah nyata, bukan hoax gitu ya. Sebelum kita masuk ke Indonesia, berarti itu kejahatan ideologi. Bahwa kejahatan ideologi mereka ini terdiri dari banyak hal dan tentunya tidak bisa diringkas dalam kata yang singkat dan kalimat yang pendek. Iya, toh buku mereka aja 4 dan 4-nya berjilid-jilid. Apalagi Biharul Anwar. Itu 110 jilid bahkan bisa bertambah hadisnya kan. Walaupun penulisnya sudah meninggal. Kan begitu saya dengar. Benar Ustaz ya? Benar. Baik. Ini di antara keanehan orang Syiah. Jadi penulisnya sudah meninggal, hadisnya bisa bertambah. Mungkin arwahnya datang kemudian menulis ulang. Baik, teman-teman sekalian, ini secara ideologi. Tadi yang kedua boleh sampaikan adalah apa? Akar akidah Syiah sebenarnya pada al-wilayah, yaitu apa? Mengklaim yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali melalui nas wasiyah, kan begitu ya. Itu artinya apa? Klaim ini dibangun lalu membuat sebuah konsekuensi fikih atau konsekuensi akidah. Berarti semua orang yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah setelah Rasulullah berarti kafir. Murtad, halal darahnya. Terutama ummahatul mukminin. Ya, baik jamaah sekalian. Ini poin kejahatan ideologi yang kedua. Tentu masih banyak yang tidak bisa disampaikan satu persatu, termasuk bagaimana mereka ini tadi meletakkan Ali sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanan, kan begitu ya. Dalam ketuhanannya. Bahkan kata mereka, apa itu kata Khomeini, sehingga saya dalam bukunya dalam sebuah buku ahkamnya, masalah hukumnya, dia bilang bahwa li'aimatina manzilatun la yanaluha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Betul Ustaz ya? Bahwa imam mereka termasuk Ali itu memiliki manzilah yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat bahkan para nabi. Masya Allah ya. Berarti imam mereka ini di atasnya nabi, di atasnya para malaikat. Berarti Allah. Bahkan di atas Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Ustaz bahwa orang Syiah mengatakan imam mereka mengetahui yang gaib yang dahulu maupun yang akan datang. Sementara Allah itu bada. Itu Ustaz ya? Iya, pernah. Taunya setelah terjadi. Berarti imam mereka lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya orang Syiah, Tuhanmu sebenarnya siapa? Kan begitu Ustaz ya? Baik, ini kejahatan ideologis Ustaz. Kalau kejahatan kemanusiaan terhadap Islam, Ustaz bisa menggambarkan? Perlu kita pahami bersama ya, kejahatan mereka ini terhadap Islam ini sudah sejak awal ya. Sejak di eranya sahabat Ali bin Abi Thalib, pendiri sekte Syiah ini kan yang bernama Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Sabah ini yang Yahudi ya. Makanya sebenarnya ideologi wasiat itu adalah ideologi wasoya atau wasiat ya, al-wasi ya. Itu adalah ideologi yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Itu katanya cuplikan dari
ideologi Yusha bin Nun Iya, yang diwasiatkan yang disiapkan oleh Nabi Musa untuk menjadi penggantinya kan gitu. Dan itu di copy paste oleh Abdullah bin Sabah untuk dibawa ke dalam ajaran Islam gitu. Artinya sebenarnya akidah Syiah ini, akidah yang hari ini dipahami itu tidak pernah terjadi di era Rasulullah. Tidak pernah terjadi di era sahabat Abu Bakar. Bahkan saya dengar bahwa hadis-hadis Syiah itu ditulis setelah sekian tahun imam mereka meninggal katanya. Benar. Jadi ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Makanya sering saya sampaikan, orang-orang yang diklaim ya oleh Syiah sebagai imam-imam Syiah itu tidak pernah masuk Syiah. Bahkan mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahlus Sunnah, imamnya kaum muslimin. Dan saya dengar ada sebagian imam mereka, Ja'far As-Shadiq, imam ke-6 seingat saya, justru mengkafirkan Syiah katanya. Benar. Artinya makanya saya ada dari awal. Apalagi imam mereka yang ke-12 yang nggak pernah lahir dan nggak pernah wujud adanya, kemudian diklaim masuk Syiah. Lah kapan masuk Syiahnya kan gitu? Lahir aja belum ya? Lahir aja nggak pernah gitu. Katanya bersembunyi di gua. Nah, itu hanya sebatas hoax saja itu kan. Itu hanya lakbul ukul aja, itu permainan akal mereka untuk menipu para pengikut mereka saja. Yang sebenarnya tidak ada, kalau ada bisa kita cari lah di dalam gua sana kan. Makanya karena dicari kemungkinan nggak ada, makanya nanti adalah akidah ghaibah, kegaiban imam. Nanti ada ghaibatus sughra dan ghaibatul kubur. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan Syiah ini, kejahatan yang dilakukan oleh pendiri sekte Syiah ya sejak awal di di era sahabat Ali ya, dia yang selalu merongrong kekuatan sahabat Ali kan gitu kan. Dia merongrong pemerintahan sahabat Ali sampai kemudian sahabat Ali kemudian memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah kan gitu, ke Irak. Itu salah satunya adalah campur tangan orang-orang yang tadi Abdullah bin Sabah, sampai nanti terjadinya perang antara sahabat provokasi Ali, Abdullah bin Sabah, antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, Siffin ya. Iya, di perang Siffin itu tidak lepas dari provokasinya pengikut Abdullah bin Sabah atau Sabaiyah ini. Bahkan pada peristiwa perang Jamal juga. Perang Jamal juga sama lah. Antara Aisyah dengan Ali. Jadi perlu kita pahami bersama. Jadi kalau kita lihat memang Abdullah bin Sabah ini sudah memprediksi bahwa kekuatan besar yang nanti akan menghalangi akidah mereka ini adalah memang setelah sahabat Ali itu adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya pinginnya sebelum sahabat Ali meninggal, sahabat Muawiyah ini dihabisi dulu kan gitu. Dan qadarullah itu apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah kemudian tidak terjadi kan itu. Terjadilah peristiwa tahkim ya. Nah, kemudian pulang dari situ kemudian bertambah kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menuduh sahabat Muawiyah ini kafir dan kemudian menuduh nanti pada hal berikutnya kemudian sahabat Muawiyah ini yang memaksa Hasan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bahkan ada lagi tuduhan yang sangat dusta bahwa Muawiyah ini minjem kepemimpinannya Hasan kepada Hasan dulu ya, minjem kekhilafahan Hasan untuk dipakai sementara, setelah itu tapi nggak dibalik-balikkan katanya. Ini jelas ini ada di buku-buku Syiah itu ada. Oh, berarti kalau dulu ada seorang dai Solo mengungkapkan itu sebenarnya ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Itu dia saya yakin dia mengambilnya itu dari aqaidnya orang-orang Syiah. Ustaz, saya dengar dan saya baca ke dalam sebuah konfirmasi Ustaz. Mereka ini pernah mencongkel batu Hajar Aswad. Mereka membawanya kurang lebih 20-22 tahun di Daulah Fatimiyah mereka. Jadi sampai membunuh, membantai jamaah haji, menyumbat sumur Zam-Zam, kemudian batu Hajar Aswadnya dibawa. Iya, ini dilakukan oleh orang-orang Qoromitoh. Salah satu sekte Syiah yang bernama Qoromitoh, ini pernah mencuri Hajar Aswad selama lebih kurang 21 tahun atau 18 tahun ya. Mereka membawanya dan itu mereka bawa ke tempat mereka di daerah Persia sana, daerah yang sekarang menjadi tempat mereka, dan waktu itu akhirnya kemudian nanti dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tempatnya. Jadi sebenarnya dan waktu itu mereka membunuh ya banyak orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan pulang dari ibadah haji ini dibunuh oleh mereka, dan sebenarnya bukan hanya itu saja, kejahatan Syiah ini terus berlanjut, bahkan sampai nanti di eranya Abbasiyah ya. Di eranya Abbasiyah ini luar biasa. Padahal pengikut Rafidhah ini, pengikutnya Abdullah bin Sabah ini, Syiah ini, mereka mengklaim bahwa orang yang berhak menjadi pemimpin itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib kan itu, keturunan Ahlul Baitnya Rasulullah. Lah anehnya, ketika nanti di era Abbasiyah yang memimpin itu adalah anak keturunannya adalah Ahlul Baitnya Rasulullah, yaitu dari keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib, ternyata mereka menolak, bahkan mereka merongrong kekuasaan
Abbasiyah. Maka akhirnya nanti Abbasiyah banyak menghabisi mereka. Banyak memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka ini ternyata memang pendusta. Dan yang paling mengerikan dengar-dengar, Ustaz, mereka juga di belakang runtuhnya Turki Utsmani. Di belakang terus, benar. Termasuk juga Baghdad, jatuhnya Baghdad. Itu di belakangnya adalah orang-orang. Iya, oleh itu di belakangnya adalah orang-orang Syi'i. Dan ini ada ditulis dalam sebuah buku ya. Ditulis dalam sebuah buku yang menceritakan tentang khianat ya. Khianatur Rafidhah ini, khianat Syiah alal muslim ini, pengkhianatan Syiah terhadap umat Islam. Dan dulu ketika kita membaca buku-buku sejarah tentang kejahatan-kejahatan Syiah terhadap kaum muslimin, itu kita hanya bisa membayangkan ya, atau bisa jadi mungkin sebagian orang meragukan, menyaksikan kan itu kan. Tapi setelah terjadinya peristiwa Suriah, kemudian yang terjadi di Yaman, kemudian terjadi di Irak, itu fakta bahwa memang mereka ini sangat jahat terhadap Islam dan umat Islam. Baik, Ustaz. Itu kejahatan ideologi Syiah dan kejahatan kemanusiaan. Betul, ya. Apakah orang Syiah Indonesia sejahat itu, atau jangan-jangan mereka ini hanya ya istilahnya euforia aja dengan Syiah? Sebenarnya kalau dari sisi ideologi sama. Sudah ideologi mereka sama. Itu kita bisa lihat di Facebook mereka. Kemudian kita bisa baca di media-media sosial mereka. Mereka juga aktif mengkafirkan para sahabat. Mereka aktif melecehkan Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah. Bahkan mereka sangat sering mengundang salah satu tokoh Syi'i yang berada di London, namanya adalah Yasir Habib, yang menulis sebuah buku dengan judul Al-Fahishah Al-Wajhul Akhir li Aisyah. Perbuatan kekejian wajah lain dari Aisyah. Itu menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan Ibunda Aisyah dalam buku setebal 1086 halaman, 1186 halaman. Ini ditulis oleh Yasir Habib, dan orang ini sering diundang ke Indonesia oleh orang-orang Syi'i. Nah, ini menunjukkan sebenarnya mungkin Dina Sulaiman juga ikut hadir. Ya, itu sudah satu bagian, itu sudah satu bagian mereka ya. Mereka menyatakan setuju tidak setuju dengan Yasir Habib, tapi undangnya mereka mengundang itu bukti persetujuan mereka. Merasa mereka minoritas di Indonesia, jadi mereka nggak terang-terangan sebagaimana mereka di Iran ataupun. Makanya kan dulu ada konflik antara Jalaluddin Rohmat ya dengan mantan istrinya dulu kan, si Emilia Renita kan itu kan. Jadi ada konflik yang sampai akhirnya kalau tidak salah itu yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Jalaluddin Rohmat dengan Emilia Renita. Bukan hanya sekedar perbedaan marja, memang perbedaan di dalam sikap mereka di Indonesia. Jadi pinginnya kan, kalau Jalaluddin gimana? Jalaluddin itu pinginnya mengkafirkan sahabat itu, mengkafirkan Ibunda Aisyah, para sahabat lah. Itu nanti kalau Syiah itu sudah kuat di Indonesia kan gitu. Sudah kuat, nanti kita baru terang-terangan lah. Di Emilia, mantan istrinya ini ya, itu pinginnya ya sekarang memang bukti, mereka memiliki bukti bahwa Aisyah itu kafir, Hafsah itu kafir gitu kan. Makanya kemudian Emilia itu menuduh ya, Syiahnya Jalaluddin ini nggak jelas ya. Berarti begini, Ustaz. Sungguh sangat mengerikan kalau seandainya Syiah ini dibiarkan terus berkembang di negeri kita. Karena tidak menutup kemungkinan, bahkan sudah ada contohnya di Sampang, Madura. Walaupun Tajul Muluk akhirnya katanya masuk Ahlussunnah kan ya. Bahwa konflik itu akan terjadi kalau seandainya dibiarkan terus berkembang. Begitu Ustaz ya? Apalagi akidah mereka dan pemahaman mereka di ataskan pengkafiran terhadap para sahabat, sementara kita diwajibkan untuk mencintai para sahabat ya. Baik, berarti bisa kita sebut begini Ustaz. Syiah Indonesia ini wajah lain daripada Syiah Qoromitoh pada zaman dulu, Syiah Rafidhah di Iran yang telah melakukan kejahatan cukup mengerikan di Yaman, membantu Houthi, ataupun mereka membantu di Suriah, membantu Nusairi. Baik, selanjutnya Ustaz, dalam bentuk apa orang Syiah itu melakukan kejahatan di negeri kita? Maksudnya, kok orang tertarik dengan Syiah, kemudian bagaimana ceritanya orang yang dulu dibesarkan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kok bisa masuk Syiah itu gimana ceritanya? Ya, yang pertama mereka dengan membungkus yang pertama dengan kalimat Ahlul Bait Nabi.
Oh iya. Ahlul Bait Nabi. Jadi Ahlul Bait ini jualan yang paling laku. Yang paling laku dan paling laris. Dan sebenarnya kita juga sangat cinta terhadap Ahlul Bait. Oh iya, setiap hari kita bersalawat kepada Ahlul Bait Nabi. Apalagi saat sholat ya. Setiap sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu jelas. Tapi kemudian mereka mentafsirkan, kemudian membawa Ahlul Bait Nabi itu memiliki ajaran begini yang berbeda dengan apa yang hari ini kita yakini. Lalu membuat cerita palsu seakan-akan bukan hanya konflik dengan para sahabat. Dengan para sahabat, padahal tidak ada konflik antara Ahlul Bait, bahkan saling mencintai, di antara mereka saling perkawinan terjadi di An-Musuharo di antara mereka. Bahkan ketika sahabat Ali bin Abi Thalib menikah dengan ibunda Fatimah setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah, siapa yang melamar? Yang melamar sahabat Abu Bakar. Siapa yang melamar? Sahabat Umar. Siapa yang melamar? Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian siapa yang memberikan mahar kepada sahabat Ali? Itu ada sahabat Utsman. Jadi sahabat Ali menjual baju perangnya kepada sahabat Utsman seharga 400 dirham. Setelah baju besi itu diambil oleh sahabat Utsman dan uang dibayarkan kepada sahabat Ali, kemudian apa? Sahabat Utsman mengembalikan baju perang itu kepada sahabat Ali. Ini menunjukkan bahwa tidak ada peristiwa yang dituduhkan oleh Syiah bahwa sahabat Ali, bahwa sahabat Abu Bakar itu, sahabat Umar, sahabat Utsman adalah musuh bebuyutannya sahabat Ali, apa itu musuh bebuyutan Ahlul Bait. Bahkan saya dengar begitu cintanya Ali kepada Utsman dan bentuk penghormatannya terhadap Utsman, sampai-sampai salah seorang anaknya dikasih nama Utsman. Itu benar. Bahkan bukan hanya itu, saking cintanya sahabat Ali kepada sahabat Ali menikahkan putrinya kepada sahabat Umar bin Khattab. Tapi kata orang saya dipaksa, Ustaz. Apa? Katanya dipaksa sama Umar. Loh, bukankah menurut mereka Ali memiliki mukjizat? Ali punya kekuatan. Ali punya berbagai macam kelebihan-kelebihan. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan Ali itu punya satu kekuatan yang apabila ada satu riwayat, nanti bisa dibaca dalam bukunya Syiah yang bernama Madinatul Ma'ajiz. Madinatul Ma'ajiz ini adalah berisikan tentang apa? Kota mukjizat. Artinya memang di dalam buku ini setebal 8 jilid kalau tidak salah, saya itu berisikan tentang mukjizatnya para a'immah Syiah, ya. Sampai sahabat Ali itu pernah haji dari Kufah itu naik fil terbang gitu ya. Naik gajah terbang ya. Kemudian pernah katanya sahabat Ali itu pernah marah kepada seseorang dan ia ingin mengepalkan tanahnya ke bumi. Itu langsung ditahan oleh para malaikat. Karena kalau sahabat Ali nggak ditahan tangannya oleh malaikat, maka bumi ini akan hancur karena pukulan sahabat Ali. Seharusnya Ali juga marah kepada Umar kalau dipaksa ya. Oh pasti. Seharusnya kan kalau mau itu dipaksa, kenapa sahabat Umar kemudian tidak dipukul biar menjadi berkeping-kepingan, jadi abu? Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan sahabat Umar memiliki anak dari Ummu Kulsum, ya, yang kemudian mungkin jarang namanya Zaid ya, Zaid bin Umar, ya. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Jadi jelas apa yang dituduhkan oleh Syiah ini, dan ini adalah kejahatan Syiah sebenarnya. Mereka telah membuat cerita-cerita palsu, kemudian mereka membungkusnya dengan Ahlul Bait Nabi, kemudian sebagainya. Iya. Singkat, padat. Apakah Syiah ingin melakukan revolusi dan kejahatan yang sama di Indonesia? Mengingat Syiah ini punya konsep wilayatul faqih, di mana satu wilayah, satu kepemimpinan itu menguasai seluruh dunia, ibarat khilafah. Artinya negara yang tidak diakui sama Syiah atau tidak bermadhab Ja'fari tadi atau Syiah tadi, itu kemungkinan direvolusikan begitu kalau memakai konsep wilayatul faqih yang digagas oleh Khomeini. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah mereka melakukan seperti itu di Indonesia? Sangat mungkin. Sangat mungkin, dan itu pernah ditegaskan oleh Jalaluddin Rohmat. Gitu ya? Iya, Jalaluddin Rohmat beberapa waktu yang lalu dia pernah menegaskan, kalaulah Syiah di Indonesia ini yang dia katakan bahwa pengikut Ahlul Bait Nabi ini terus dimusuhi, terus dibenci, maka dia mengatakan apa? Maka saya akan sangat mungkin mensuryahkan Indonesia. Iya, dia akan mensuryahkan Indonesia. Artinya peristiwa yang terjadi di Suriah akan terjadi di Indonesia. Dia sudah disuryahkan dulu sama malaikat maut ya. Ya, alhamdulillah. Walhamdulillah, Allahu akbar gitu kan ya. Jadi yang jelas ini ada keinginan mereka ya, dan itu juga nanti bisa dibaca dalam Al-Khomsinat ya, visi 50 tahun pasca revolusi Khomeini di Iran tahun 79. Ia mengekspor, dan kemudian targetnya adalah bahwa setelah 50 tahun, berarti kalau dimulai lalu 80, berarti 2030. Ya, 2030 target mereka adalah negara-negara yang berada di dalamnya ada orang-orang Syiah,
itu bagaimana kemudian direvolusi menjadi Syiah, dan itu sudah terjadi di Yaman. Bagaimana mereka mengkudeta, kemudian bagaimana mereka melakukan revolusi di Yaman, dan akhirnya kemudian sampai kemudian menggulingkan pemerintahannya, membubarkan parlemennya, itu nyata. Dan dulu Houthi ini dipandang remeh oleh pemerintah Yaman ketika dia masih kecil. Kemudian berkembang dan mereka kemudian diberi pasukan senjata, dan hari ini mereka berhasil menguasai Son'a, kemudian ibu kota Yaman parlemennya dibubarkan, presidennya diusir dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia. Yang menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia, bagi pejabat pemerintah, bahwa Syiah ini memiliki sebuah ideologi revolusi yang sangat berbahaya, sangat berbahaya bagi NKRI seperti itu. Sehingga kemudian kita jangan sampai kemudian jargon Wahabi, teroris, radikal, ISIS yang selalu melupakan bahwa ini sebenarnya kejahatan yang dibungkus dengan sesuatu yang jadi mereka ingin menutupi kejahatan mereka ingin membungkus keburukan, kebusukan mereka ini dengan sesuatu yang mereka anggap itu jahat kan itu kan, sehingga orang kemudian tidak melihat kepada merekanya, tapi melihat kepada apa yang mereka tuduhkan. Dan ini yang harus kita cermati oleh siapapun dia, umat Islam di seluruh dunia, termasuk wabil khusus yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kawan-kawan sekalian, begitu sedikit gambaran. Ini sedikit aja, kalau banyak tambah banyak lagi saudara sekalian. Anda bayangkan aja, sejarah Syiah ini dimulai sejak zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai zaman sekarang. Ini kalau diringkas tentu nggak cukup dalam waktu 1 jam, dalam 1 hari bahkan tidak bisa. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita disampaikan oleh beliau bahwa Syiah ini adalah memiliki kejahatan ideologi yang luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan Ustaz, Syiah itu adalah kelompok sesat yang paling sempurna sesatnya. Sesat apapun di kelompok lain itu ada pada Syiah. Itu poin penting. Yang kedua, kelompok Syiah ini kesesatannya didukung oleh literatur yang sangat lengkap, walaupun literaturnya banyak khayalan dan banyak hal-hal yang dibuat-buatkan begitu. Nah, kemudian secara kemanusiaan, Syiah telah melakukan berbagai macam kejahatan yang sangat mengerikan terhadap kaum muslimin. Mulai pembantaian jamaah haji tadi, bahkan jenazah jamaah haji digunakan untuk menyumbat sumur Zam-Zam. Mereka menyobek kain kiswah Ka'bah, kemudian mencongkel Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka dan diancam oleh Salahuddin, baru dikembalikan. Nah, kemudian yang paling penting lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah apa? Syiah punya konsep wilayatul faqih, bahwa pemerintah dunia harus di bawah kendali satu faqih. Kalau dulu ada Khomeini, sekarang ada Ayatullah Khomeini, mungkin nanti ada yang lagi. Dan itu sebenarnya lebih berbahaya dari ideologi khilafah yang hari ini. Bahaya daripada ideologi khilafah, bahkan komunis bahkan ya. Kenapa? Karena negara di semua dunia ini, di situ ada orang Syiah, itu harus berkiblat dan harus mengikuti al-faqih yang telah ditentukan oleh orang-orang Syiah di Iran sana. Jadi ini sebuah surat peringatan kepada pemerintah juga. Jadi bahwa kejahatan ini sungguh sangat luar biasa. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan lain podcast kita terkait masalah Syiah. Karena ini adalah musuh ideologi Islam, musuh agama, juga musuh negara, musuh kemanusiaan juga. Terima kasih atas kedatangan Ustaz Tengku Azhar. Barakallahu fiikum ajmain. Mudah-mudahan tidak kapok datang berkunjung ke tempat kami. Dan para sahabat sekalian, para sahabat An-Najah TV, insya Allah tunggu podcast kita maupun wawancara kita di lain waktu, insya Allah dengan tema-tema yang memperkuat akidah kita, memperjelas visi dan misi kita, serta membantu kita untuk memahami Islam dengan baik. Jazakumullah khairan katsira kepada semua kawan-kawan, kepada para donatur, kepada teman-teman yang terlibat dalam pengadaan studio dan lain sebagainya. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.